Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Sri Ramadana dari kelas IKMB dengan ujian jam 199. Jadi di sini aku membuat video ergonomi terkait rula dan reba. Tapi sebelumnya apa sih rula dan apa sih reba itu? Nah, jadi untuk rula itu Rapid Upper Limb Assessment. Nah, jadi rula ini tuh digunakan untuk menilai postur, gaya, dan gerakan anggota tubuh bagian atas untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko cedera muskuloskeletal. Nah, terus apa sih reba itu? Nah, jadi untuk reba itu adalah Rapid Antibody Assessment. Nah, jadi dia ini juga kayak untuk menilai postur, gaya, atau gerakan, tapi secara keseluruhan gitu. Sama dia untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko cedera muskuloskeletal. Nah, dalam penerapan rula dan reba di sini aku menggunakan aplikasi Ambil untuk mengukur sudut dari posisi pekerjaan yang aku ambil. Dan untuk pengukuran rula aku mengambil pekerjaan atau aktivitas orang yang bekerja di depan komputer, jadi kayak orang bagian TU gitu. Dan untuk yang pengukuran rubah aku mengambil posisi pekerjaan orang yang bekerja mengangkut barang-barang berat gitu, karena rula kan digunakan untuk pengukuran kayak yang ringan-ringan gitu, sedangkan untuk reba itu kan kayak mengukur atau ada beban yang di bawah gitu untuk yang berat gitu kan. Yes. Jadi aku mengambil kegiatan atau pekerjaan. Untuk penjelasan selanjutnya terkait pengukurannya dari rula maupun reba akan saya jelasin selanjutnya. Oke baik, jadi ini ada pengukuran rula, di mana pengukuran rula itu terdapat 15 step. Untuk step yang pertama itu adalah located upper arm position. Jadi bisa dilihat di gambar untuk posisi upper arm ini tuh sudutnya itu 24,59 derajat. Berarti dia masuk di rentan poin ini plus 2 kan. Nah, karena dia nggak ada adjust yang di buat ada yang ditambah gitu, dilihat dari itu kayak dia normal aja, berarti untuk upper armnya itu poinnya itu tetap 2, karena untuk adjust yang pertama itu kan kayak bahunya itu kan naik ya, karena dari aktivitas itu bahunya nggak naik. Terus juga untuk yang kedua itu dia kayak tangannya kebuka, terus dari aktivitas itu tuh kayak posisi kerjanya tangannya nggak kebuka. Terus juga untuk kayak di supportnya itu juga enggak, dia kayak normal, jadi dia tetap di sini poinnya berarti 2. Nah, terus untuk step kedua itu ada located lower arm position. Nah, jadi untuk yang ini tuh jadi dia kayak dari siku ke pergelangan tangan itu bisa dilihat di gambar. Untuk sudutnya itu ada 94,69 derajat. Nah, berarti dia masuk ke posisi yang ini, jadi dia tetap adjustnya itu dan juga nggak ada adjust, jadi kayak dia tetap dapat lower armnya itu 2. Nah, terus untuk step yang ketiga itu bisa dilihat dari gambar, itu sudutnya yang diukur tuh kayak dari pergelangan tangan ke ujung jari gitu, located forward position. Nah, yang dimana dari gambar itu sudut yang diukurnya itu 15 derajat. Jadi kayak dia itu berarti di sini right twistnya itu 15 tuh masuk ke plus 2, berarti di sini 2. Nah, terus juga untuk yang ke ini ada right twist score-nya itu dia juga sama. Jadi dia kayak nggak ada adjust gitu, jadi kayak dia yang bagian owner and of range ini, jadi dia tetap 2. Nah, terus untuk step yang kelima dia ada lock up posture score in tabel A. Jadi kita masukin total semuanya ini ke score di tabel A. Jadi untuk upper armnya ini kan dia 2, jadi kita buatin 2. Terus lower armnya itu juga 2. Berarti di sini kita buletin juga
2. Terus untuk right score-nya juga sama 2. Terus juga untuk right twist score-nya juga di sini 2. Terus kita ambil tengahnya, jadi kayak kita garisin gitu. Terus dapat di sini untuk skor tabel A-nya itu berarti 3. Nah, terus kita masukin di step ke-5 skor tabel A. Jadi di sini kita tulis untuk skor tabel A-nya itu 3. Nah, terus untuk step ke-6 ini ada masuk ke skor ini kayak dia ini aktivitasnya tuh dilakuin lebih dari 10 menit kan. Nah, jadi kalau dia lebih dari 10 menit berarti dia plus 1. Jadi di sini nah kita masuk ke step 7. Jadi kayak langsung step 7 ini kayak untuk beban. Jadi karena dia nggak ada beban, di sini berarti 0 kan. Jadi kita tulis di sini skornya 0. Nah, terus untuk step ke-8 ini final interval C. Jadi ya kita jumlahin dulu dari skor A sama ini, berarti di sini dapat 4 kan. Terus kita masukin ke tabel C, dimana skornya ini 4. Kita bulatkan di sini di tabel C-nya itu 4. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke step 9. Nah, ini ada locate neck position. Nah, jadi ini kayak posisi lehernya gitu. Kalau dilihat dari gambar itu posisi sudutnya itu 30,49 derajat, dan dimana itu masuk ke rentan yang di atas 20 derajat, berarti untuk skornya 3. Terus juga dia nggak ada adjust karena untuk posisi lehernya tuh dia kan ini, kalau adjust yang twisted itu kan dia kayak miring gitu, kayak noleng gini berputar. Nah, terus kalau untuk yang bending itu kan dia miring kayak gini. Nah, dari aktivitas itu tuh nggak ada dilakuin kedua adjust itu, jadi dia tetap skornya di sini berarti 3. Terus juga untuk step ke-10 catering position. Jadi untuk yang ini juga sama, bisa dilihat di gambar untuk sudutnya itu. Terus juga untuk kayak posisinya tuh dia juga enggak adjust karena dia posisinya kan diem, enggak gerak-gerak gitu. Jadi dia untuk skornya di sini transkornya itu dapat 2. Nah, terus untuk step 11 untuk kaki. Nah, karena kakinya itu kayak dia ada support dari kursi, dimana kan dia ketahan kursi gitu, jadi dia nggak naik sebelah, nggak gantung sebelah gitu. Jadi untuk leg skornya itu di sini 1. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke step 12, yang dimana ini kita masukin postur skor B. Nah, jadi ini kita masukin dulu kayak yang tadi untuk next score-nya itu kita berarti di sini kita bulatin 3. Terus untuk front score-nya itu kita bulatin 2. Terus untuk legs-nya itu kita 1. Berarti terus kita ambil kayak garis tengahnya tadi kayak yang tadi. Nah, di sini terus kita dapat berarti di sini untuk tabel B-nya itu berarti 3. Terus kita tulis di sini postur B skornya itu 3. Nah, selanjutnya di sini tuh ada yang kayak bagian muscle askor. Nah, jadi kayak kegiatan itu tuh kita anggap aja kita pasti dia dilakuin lebih dari 10 menit kan. Berarti di sini kayak plus 1. Nah, terus juga untuk step 14 itu first love score. Nah, jadi dia nggak ada beban. Karena nggak ada beban, jadi di sini kita tulis 0. Terus juga kita jumlahin untuk step ke-15 nya ini, kita jumlahin dari ini naik term sama like score-nya ini, jadi 3 plus 1 di sini dapat 4. Nah, kita masukin ke tabel C.
C. Nah, ini untuk bagian neck translate score-nya itu berarti di sini 4 kan. Nah, terus kita ambil garisnya kayak yang tadi juga. Kita ambil garis tengahnya gitu. Jadi di sini dapat itunya dapat 4. Nah, terus abis itu kita masuk ke scoring. Bisa kita lihat di situ kalau misalnya tabel C-nya itu tuh skornya 4. Nah, jadi atau skor 4-nya itu dia kayak butuh perlu perbaikan juga. Di sini ada further investigation change may be made. Nah, jadi untuk urutannya di sini kita masukin 4 juga. Nah, jadi mungkin sekian pengukuran dua dari pekerjaan komputer atau TU. Selanjutnya akan ada pengukuran reba. Oke, di sini selanjutnya ada pengukuran reba. Dari pengukuran reba ini terdapat 13 step. Untuk step yang pertama, dari aktivitas yang saya ambil ini tuh kayak mengangkat beban berat. Jadi untuk sudut yang diukur itu untuk pertama ada posisi leher kalau cat neck position. Jadi untuk sudutnya itu 42,23 derajat. Nah, berarti dia masuk ke poin plus 2 ini. Berarti di sini 2, tapi ada adjust yang dimana adjustnya itu if neck is twisted dia plus 1, terus if neck is side bending dia plus 1. Nah, dari aktivitas yang ada di gambar dia tuh posisi lehernya itu berputar karena dia memindahkan barang, jadi dia kayak gini. Kalau bending kan dia miring kayak gini. Nah, jadi karena dia berputar, jadi dia ada adjust 1. Jadi untuk neck score-nya di sini 3. Nah, terus untuk step yang kedua itu adalah flat position. Jadi untuk sudut yang digambar itu terdapat 49,86 derajat. Berarti dia ada di rentan 20 sampai 60 derajat, yang dimana berarti poinnya itu 3. Nah, akan tetapi dia ada adjust. Jadi karena posisi badannya itu kayak yang tadi, dia kan kayak memindahkan barang kayak gini. Jadi badannya itu kan berputar kayak kanan kiri gini ya. Nah, jadi dia adjustnya itu 1. Nah, jadi kita tambahin 1 di sini untuk transfernya itu berarti 3 plus 1 itu 4. Terus untuk yang ketiga legs. Nah, dari gambar itu posisi kakinya itu sejajar, maka untuk legsnya itu 1. Nah, jadi kita masukin lah untuk step keempatnya itu dari 3 skor ini kita masukin di tabel A, yang dimana next skornya ini di sini ada 3, terus tuh untuk transkornya ini ada 4, dan untuk legsnya itu ada 1. Nah, dari ini kita bikin garis tengah, kita ambil kayak posisinya gitu, kita garis. Nah, dapatlah di sini untuk tabelnya itu 6. Terus kita masukin di step keempat untuk poster score A-nya ini 6. Terus lanjut untuk step kelima dimana adanya first love score. Nah, jadi ini tuh kayak beban yang diangkat gitu. Nah, jadi kalau dari gambar tersebut itu tuh dia mengangkat beban seberat kurang lebih 18 kilo. Jadi dia kayak masuk di bagian ini. Jadi untuk ininya itu plus 1. Jadi untuk step ke-6 ini ada skor A. Jadi kayak dia skor A-nya ini 6 plus 1 gitu kan. Jadi di sini ada 7. Terus kita masukinlah di sini skor A-nya itu berarti 7, masukin di tabel C. Nah, terus untuk selanjutnya kita ke step 7 yang di sini kita melihat upper arm. Jadi ini kayak posisi bahunya gitu. Jadi dari aktivitas itu tuh posisi bahu dari ukuran sudutnya itu 21,34 derajat. Berarti dia masuk ke bagian ini kan. Nah, jadi dia kayak berarti poinnya plus 2. Nah, tapi di sini untuk step 7 itu ada adjust. Nah, adjustnya itu kayak untuk yang pertama dia plus 1 kalau bahunya naik, dia kayak naik gini, dia kayak udah posisi 3 terus bahunya naik. Nah, terus untuk adjust yang kedua dia tuh kayak tangannya kebuka, dia kayak kebuka gini.
Nah, terus untuk adjust yang ketiga itu ada support, dia mungkin ada support meja atau disupport sama kursi gitu. Nah, tapi dari aktivitas pekerjaan tersebut itu kayak nggak ada adjust ketiga ini, berarti untuk skornya itu dia cuman tetap upper skornya berarti di sini 2. Nah, terus selanjutnya untuk step ke-8 ini ada locket lower arm position. Nah, jadi ini kayak dilihat dari gambarnya itu kita mengukur sudut siku ke pergelangan tangan. Nah, jadi kalau dilihat dari situ untuk sudutnya itu 50,17 derajat. Nah, jadi dia masuk ke sini, dia masuk ke rentan 0 sampai 60 derajat. Berarti untuk skornya itu lower armnya itu di sini 2 juga. Nah, terus untuk step ke-9 locket right position. Nah, jadi untuk locket right positionnya ini dia tuh di gambar itu bisa dilihat untuk ukuran sudutnya itu 39,93 derajat. Nah, berarti dia di atas 15 derajat kan, berarti untuk skornya di sini plus 2. Akan tetapi untuk step 9 ini ada adjust yang dimana dia tuh kayak tangannya itu if right is bent from midline on twisted. Nah, kalau dari aktivitas itu tuh kayak dia tuh masuk adjust midline karena tangannya itu tuh bengkok kan, dia kayak gini kan. Nah, dia ngangkat beban yang diangkat gitu. Nah, jadi untuk adjustnya itu ada plus 1. Jadi tadi di sini kan tadi poinnya 2 terus ditambah 1, jadi untuk right score-nya ini ada 3. Nah, terus untuk step ke-10 itu lock up roster score in tabel B. Nah, jadi kita masukin 3 skor ini ke tabel B. Jadi untuk upper arm score-nya itu di situ kita masukin, di sini kita masukin 2, terus lower armnya itu kita masukin juga 2, terus juga untuk raise-nya itu kita masukin 3. Nah, terus kita bikin garis tengahnya juga set di sini. Nah, dapatlah kita poinnya 4 ya. Nah, terus sudah kita tulis di step 10 ini look up roster score in table B. Jadi itu tadi untuk skornya itu 4. Nah, terus lanjut step 11 adalah contact score. Nah, jadi ini tuh kayak perasaan dari pekerjanya gitu loh. Nah, jadi untuk mungkin ini kan ada kayak well fitted handle and mind, jadi kayak ada good far sama for. Nah, jadi kalau dari perasaan pekerja tuh mungkin kayak dia ngerasain barang yang diangkatnya itu tuh tidak memiliki pegangan khusus kan, karena dia pegangannya tuh kayak cuman di plastiknya gitu. Nah, jadi untuk poinnya di sini dia itu masuk ke por. Jadi di sini dia kayak kurang gitu kan. Jadi di sini 2. Jadi coping score-nya ini 2. Nah, terus selanjutnya kita ke step 12 itu skor B. Jadi kayak kita tambahin dari skor itu tuh, berarti di sini totalnya ada 6. 4 plus 2 6. Nah, selanjutnya kita lihat, kita masukin di tabel C, kita bisa lihat untuk tabel B-nya itu skornya 6, berarti di sini. Nah, terus kita bikin kayak garisnya juga di sini sama ini di sini. Terus dapatlah di sini skornya 9. Nah, jadi bisa kita lihat untuk tabel skor C-nya itu 9. Untuk level skor C-nya ini 9 ya. Nah, jadi kayak aktivitas skornya ini tuh kita lihat di sini kayak ada dia plus 1 kalau armor body parts are held from less than 1 minute. Nah, jadi kayak dia ngangkat bebannya tuh selama 1 menit gitu kan.
kayak lebih dari 1 menit. Nah terus plus satu kalau dia kayak ngangkatnya tuh 4 kali per menit, terus juga plus satu kalau misalnya dia kayak posisinya tuh dekat. Nah karena ini tuh kayak dia cuman mindahin barang, jadi dia itu bisa dilakuin posisi jaraknya dekat, jadi kayak dia aktivitas skornya ini tuh 1. Nah jadi untuk finalnya itu di sini terdapat 9 plus 1, jadi di sini 10. Nah terus kita lihat di sini untuk scoring, jadi untuk scoringnya itu di sini berarti 8 plus 10, berarti di sini kayak high guys, scoringnya ini high guys, jadi kayak dia butuh perubahan. Untuk skornya itu dimana 8 ke 10 dan skor dari aktivitas pekerjaan ini tuh 10, jadi dibutuhkan perubahan karena ini kayak terlalu berat gitu. Sekian video penjelasan dari saya terkait pengukuran rula dan member. Maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.